Walaupun spreadnya tetap jauh ya, spreadnya tetap 40% gitu, tapi sudah balik modal, ada untung dikit, dapat untung lagi sama bonus gramasi perak yang ditambahin, ya kan? Nah, kalau kebanyakan hitung, momennya keburu lewat, Zud. Gitu, trek lewat, ya udah, akhirnya apa, nggak punya emas, nggak punya perak, gitu. Waduh. Om Hendri, aku agak ini nih, bingung nih. Gimana? Jadi kapan itu kan aku jual emas gitu ya. Untungnya udah lumayan gitu kan. Kan masih di angka 2,3 atau 2,2 lah waktu itu. Pas jual ya. Nah, belinya tapi ya lumayan 1,6 atau 1,7 lah ya gitu. Aku pikir akan turun gitu kan. Ya, tapi memang ada kebutuhan sih, yang tahu sendiri ya, kalau jual emas itu biasanya pengen gitu kan dijual. Harapannya nanti paling turun lagi. Ternyata enggak, tuh malah ngegas lagi gitu kan. Jadi habis jual, paling besok turun iya, gitu ya. Dan ya, waduh, ayo turun. Ternyata malah makin naik gitu. Waduh, gimana ini kan? Itu mungkin juga banyak dialami oleh sobat Movitners. Ayo dong mas, turun dong, aku mau beli. Mas turun dong, mau beli. Ternyata malah naik, dan di Januari 2026 ini sampai 3 juta ya. 3 juta yang mas fisik ya. 1 gram ya. Karena aku kan kadang melihatnya di mas ini kan digital itu aja udah 2,8 kan, beda ya, agak lebih murah. Beda sedikit lah. Iya, jadi gimana ya, fenomena kayak gini tuh mungkin umum ya dialami oleh setiap orang gitu ya, yang mengharapkan ayo turun emas dan perak gitu lah ya. Ayo turun, ternyata malah makin naik. Nah, kalau kayak gini nih menurut Dri gimana? Mengharapkan ya emas itu turun terus kita beli, itu menurut Dri itu kayak gimana sih kayak gitu? Jadi kalau terkait dengan harga logam mulia ya, emas atau perak gitu, harganya kan kadang gini, banyak orang yang pengen beli itu selalu di harga yang rendah gitu ya. Padahal sebenarnya jangan fokus ke situ gitu. Jadi menurut gua nih, dengan pergerakan harga emas atau logam mulia itu udah kayak ilusi lah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau detail-detailan, hitung-hitungan, akhirnya ya yang terjadi adalah kita kan bakal ketinggalan momen terus. Itu yang akan terjadi. Gitu. Jadi sayang sih. Makanya kan gini, selalu ada yang bilang kira-kira nanti harga emas akan terkoreksi nggak gitu. Kira-kira nanti turun berapa persen? Apakah nanti akan turun tajam gitu kan? Nah, itu udah gue alamin, Zud, dari orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya ya. Kan gue jualan emas itu udah dari 2016-an lah ya. Oh, udah lama ya. Selalu begitu, Zud. Bilangnya, ntar deh tunggu turun gitu kan. Dari harga 600, terus naik lagi 700, 800, terus aja gitu kan. Akhirnya apa? Sampai sekarang nggak kebeli-beli emasnya. Nggak kebeli-beli. Kebanyakan ngitung-ngitung kan, kalau spread sekian berapa gitu ya. Termasuk yang dialamin sama apa namanya sekarang fenomenanya di perak tuh. Jadi di perak orang juga gitu ngitung kan, spreadnya segini, ini kalau sekian tahun nggak untung gini. Benar. Didetailin gitu kan. Padahal itu udah berkali-kali gue sampein di grup WhatsApp Movit gitu kan. Kemarin kan dari kita jualan itu ada yang beli 100 gram di awal-awal kita jualan, harga itu masih di sekitar 4,8 juta. 100 gram ya? Ya. Terus pada waktu itu kita kasih bonus 3 gram. Tuh, bonus 3 gram harga segitu. Hari ini buybacknya ini hanya jeda sekitar 3,5 bulan, 4 bulan ya. Berapa itu? Sekarang buybacknya 5,2. Wih, udah 5,2? Iya. Walaupun spreadnya tetap jauh ya, spreadnya tetap 40% gitu. Tapi sudah balik modal, ada untung dikit, dapat untung lagi sama bonus gramasi perak yang ditambahin, ya kan? Nah, kalau kebanyakan hitung, momennya keburu lewat, Zud. Gitu, trek lewat, ya udah, akhirnya apa, nggak punya emas, nggak punya perak, gitu. Waduh, oke. Jadi kalau aku coba mengambil sebuah pendapat ya, sepertinya mereka itu ya kuncinya satu ya, tidak boleh takut ya untuk apa? Untuk beli ya. Betul, ya nggak sih? Memulai untuk beli. Karena kalau dilihat dari cerita Om Hendri, ragu, naik, aduh naik lagi, ya turun, biar nanti makin turun lagi, naik lagi. Artinya apa? Kita tidak punya kemauan atau keberanian untuk memulai. Bener nggak? Betul. Nggak punya keberanian untuk memulai. Jadi kalau di logam mulia itu kan sebenarnya secara historis tuh udah ada, Zud ya. Dari kita bisa cek deh di goldprice.org itu kan, mau cek yang 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, itu secara historinya ada. Jadi nggak perlu takut, kayak misalkan saya beli sekarang, ntar harga naik nggak? Kalau nggak naik gimana? Kalau turun gimana ya?
sekarang lihat aja makin naik terus kan, kayak gitu. Jadi secara historis kita udah tahu, terus nggak perlu takut dengan kenaikan harga logam mulia. Jadi kalau dari tren yang ada saat ini sampai nanti mungkin ke beberapa tahun ke depan, itu pasti akan tetap terus naik gitu sih. Nah, kemudian ini sih Om Hendri ya, ada beberapa orang atau di grup itu kok sepertinya mereka kayak ngomporin lah ya, atau pengen agar orang itu trading emas. Itu gimana ya, aman nggak sih? Atau jadinya berubah haluan peruntukannya? Padahal kan awalnya kan untuk nyimpan agak lama gitu ya, kok ternyata jadi kayak trading itu, jadi gimana? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi dari pembahasan di grup tuh ada beberapa orang-orang yang sengaja ngompor-ngomporin trading, dan itu udah kita keluarin tuh, udah kita kick lah ibaratnya. Karena takutnya memberikan informasi-informasi yang menyesatkan gitu kan. Jadi seolah-olah kalau kita trading, cuannya gede loh, 100%, 200% gitu kan. Orang kan pasti tergiur gitu kan. Ntar bisa jadi ketika di grup nanti orangnya pengen gitu kan ngejapri orang tersebut, gimana nih, terus daftar gitu kan. Ya itu sih kurang lebih emang salesnya aja yang masuk ke grup, di grup Mofit Silver gitu kan. Tapi kan gini loh teman-teman, kalau trading itu udah pasti resikonya tinggi. Jadi jangan coba-coba kalau misalkan kita nggak punya uang dingin tuh ya. Jadi kalau itu gue sih bilangnya kayak apa ya, jadi mungkin nggak tahu ya bener apa enggak nih, berjudi lah ya ibaratnya. Oh iya, bisa jadi. Ya mungkin ya seperti itu ya, karena kan gini, yang dibilang trading emas itu kan tidak ada emasnya, hanya pengakuan aja, surat pengakuan gitu loh. Itu bukan emas asli. Sedangkan kalau terjadi sesuatu atau apapun, mana emasnya, nggak ada ya kan. Terus kalau mau kita bandingkan dengan emas digital jelas regulasinya, fisiknya ada, itu udah jelas gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang terutama yang masih pemula, jangan pernah tergiur yang hal-hal seperti itu. Mendingan yang real aja deh gitu ya, yang ada fisiknya jelas gitu. Kita megang emas fisik, megang perak fisik, emas digital yang sudah terregulasi dan sudah berizin Bapepti gitu ya, sudah dikontrol oleh pemerintah. Betul. Jadi dia benar-benar menjalankan usahanya dengan baik dan benar gitu, dan emas ataupun fisik peraknya itu ada gitu. Jadi nggak bukan asal ya, maksudnya nggak goib lah ibaratnya gitu ya. Gitu tuh. Oke. Aku setuju sih Om Hendri. Jadi kayak model trading itu ya cukup beresiko. Mending yang jelas-jelas saja, apalagi buat pemula gitu ya. Beli emas fisik atau emas digital itu lebih jelas dari harga ataupun dari bentuknya, tokonya itu ada kita lihat beneran ada gitu, nggak cuma sebatas angka-angka atau dokumen-dokumen. Nah kemudian ini coba Om Hendri ya, kalau terkait dengan harga tadi, mungkin boleh kasih info terkait fakta harga emas dan perak untuk sekarang itu seperti apa nih? Mungkin gini ya, yang bisa gue sampaikan untuk para penonton di rumah, fakta terkait dengan harga emas itu dari zaman dulu sampai hari ini itu selalu naik, bertumbuhnya tuh bagus gitu ya, dan secara growth itu stabil. Jadi kalau teman-teman mau cari kestabilan yang bisa menjaga nilai dari hari ini sampai dengan masa depan, itu kita carinya di emas gitu ya. Nah, satu lagi ada perak gitu, karena perak ini kan yang selalu jadi perdebatan bahwa perak itu spreadnya besar gitu ya. Nah ini sih boleh gue bilang jadi buat orang-orang yang nggak paham terkait dengan logam mulia ya, itu pasti akan jadi protes gitu kan. Ini ngapain gini, dihitung-hitung lah sedetail-detailnya gitu kan, yang akhirnya apa, dia tidak punya investasi itu. Dan kita tuh harus bisa memanfaatkan momen. Sekarang itu momennya memang lagi perak gitu kan. Perak itu growth-nya sudah lebih dari 100% gitu kan, dari awal tahun 2025 ini sampai hari ini. Bahkan target kita udah tercapai kan. Kemarin gue bilang yang diprediksi harga perak itu mungkin akan masuk ke 100 US dollar per troy ounce. Masuk loh sekarang, itu udah lewat dikit gitu ya. Tinggal kita nanti nunggu emas akan ikutan nggak nyampe target kita gitu kan. Nah di situ padahal yang mesti teman-teman pahamin adalah, mumpung harganya masih murah, mumpung momennya masih dapet, beli aja dari sekarang. Dan saya sarankan nih, beli perak di gram masih yang besar kalau mampu gitu. Kalau mampu ya start dari mana, kan tanya kan yang besar tuh yang berapa gitu kan, minimal 100 gram deh. Jadi karena gini, sama di perak ataupun di emas, semakin besar gramasinya, semakin kecil harga per gramnya. Udah gitu spreadnya juga akan semakin kecil kalau gramasi yang besar gitu. Dan
Kalau saat ini kan kita di Movit baru 100 gram. Nanti insya Allah lah kalau kita udah siap yang besar-besar, kita kasih tahu juga ya sampai 1 kilo nanti bisa teman-teman beli. Jadi start aja dulu dari gramasi yang besar, atau misalkan kalau teman-teman mampunya hanya dari 10 gram, 20 gram ya nggak apa-apa. Yang penting dimulai aja dulu. Karena kan nggak beli sekarang jual sore gitu kan. Ada yang bilang BPJS beli pagi jual sore. nggak kayak gitu kan. Masih kita tahan selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Kalau yang kemarin Zud, waktu pengalaman gua research di Perak, itu kan harga perak itu lamban banget dan masih murah. Itu di tahun 2021. Ya itu harus sabar banget. Baru naiknya itu di 2025. 2024, 2025 itu baru tuh kelihatan jauh tuh. banget ya. Baru jauh. 2025 baru tinggi sekali gas. 2026 ngegas lagi. Sampai 2030 nih kayaknya. Mau perang nih kayaknya. Itu dia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah berita-berita di luaran sana apa sih? Nah, mau perang. Terus faktor apa lagi yang membuat harga perak itu semakin mahal gitu kan? Nah, kayak kemarin yang berita di Cina itu yang ditahan peraknya, ya kan supply jadi terbatas kan, gitu. Nah, itu juga menyebabkan harga perak semakin tinggi. Udah gitu, yang kita sempat bahas tuh, perak industri sama perak orang yang investasi rebutan nih bahannya. Gitu kan? Makin banyak yang minta, persediaannya menipis, dan ketika tahu seperti itu dikekepin nih, jadinya jualnya mahal. Jadi yang perlu teman-teman sekarang lakukan adalah nggak perlu masih menghitung-hitung soal spreadnya perak. Jadi karena gini loh, kalau sekarang masih meributkan soal spreadnya perak, nanti teman-teman bakal ketinggalan momen. Yang perlu difokuskan adalah kita bisa secara konsisten nabung perak di gram besar setiap bulan. Ibaratnya dollar cost averaging ya. Itu rutin gitu ya, selama terus aja gitu, rutin, dan nanti lama-lama teman-teman akan merasakan manfaatnya sendiri. Dan karena sebelum ini gue udah pernah nyoba gitu beli peraknya silver gram itu 100 gram gitu ya. Ini berarti sekarang bulan apa sih? Januari ya? Ya udah 4 bulan lah ya. Udah 4 bulan. Waktu itu masih 4,3. Sekarang harga pasarannya itu 8,4. Iya. Harga buybacknya kalau nggak salah. Masih ada peraknya? Masih ada. Harga buybacknya tuh di 5 jutaan lah ya. Masih, kalaupun gue mepet nggak bisa ngejual ke konsumen gitu kan, gue balikin lagi ke silver gram, masih untung juga gitu kan. Tapi hitungannya bulan loh. Nah, momen-momen seperti ini, hitungan bulan, itu jarang terjadi, teman-teman. Jadi, jangan disia-siain. Belum tentu, nanti tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada momen ini lagi. Kalau nggak ada momen, harga logam mulia itu geraknya lambat. Emas lambat, perak lambat, gitu. Jadi, momennya ada, manfaatin dari sekarang. Oke, berarti jadi strateginya yang paling cocok apa nih Om ini? Melihat tadi penjelasan Om Hendri, menurut Om Hendri yang paling pas nih, strateginya gimana nih sekarang nih? Ini pakai bahasa Inggris nih. Buy first, think later. Buy first, think later. Beli sekarang secepatnya, untuk mikir rugi, turun, pikir nanti aja. Begitu ya, Hendri? Betul, nanti aja, dan fokus ke gramasi yang besar, kita beli secara rutin setiap bulan. Nah, ini terakhir nih Om, kalau untuk tips atau trik untuk penambahan gramasi, biar gram kita makin nambah itu enaknya gimana ya Om ya? Kalau untuk penambahan sendiri kan sebenarnya kita udah tahu dari penghasilan kita ya, berapa ya yang mesti sisihkan setiap bulan untuk bisa nabung emas ataupun perak gitu kan. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah kita misalkan cari penghasilan tambahan gitu ya, cari bisnis sampingan, di mana nanti kita dapat penghasilan itu ya jangan langsung kita nikmatin, tapi kita tabungin lagi, entah beli emas digital, emas fisik, atau misalkan perak gitu ya, yang gramasinya sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing gitu ya, karena tiap orang kan beda-beda, ada yang saya mampunya cuma 1 gram, ada yang mampunya 5 gram, ada yang di atas 100 gram kayak gitu ya. Jadi itu nanti diatur aja sesuai dengan kondisi masing-masing. Sama ini tuh, bentar lagi kan kita bulan puasa. Ada THR dong. Nah, nih teman-teman ya, THR jangan dihabisin semua. Jadi begitu dapat THR, langsung keep. Apa nih yang mau ditargetin nih? Oh, saya THR-nya misalkan dapat 10 juta nih. Kita beliin ini dulu deh, perak 100 gram misalkan ya. Perak 100 gram tuh udah berapa sekarang ya? Oh, 7 juta, Sud. Nah, perak 100 gram 7 juta, beliin dulu, keep. 3 jutanya pakai buat hari raya. Terserah itu gimana caranya ya. Irit-iritin tuh 3 juta harus cukup, misalkan seperti itu.
Nah, itulah yang harus diantisipasi nih teman-teman, karena pada saat nanti kita dapat THR ini kan momen ya. Biasanya kan kalau orang yang karyawan kan momen dapat duit lebihnya yaitu THR atau bonus gitu kan, atau bonus 3 bulan, bonus tahunan itu. Setiap dapat THR ataupun bonus sisihkan langsung ke tabungan emas atau perak gitu. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan kali ini ya. Intinya jangan ragu untuk memulai. Kenapa ragu? Ya tadi karena banyak berpikir. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali seenggaknya kalau ada uang ya mulai aja. Sebenarnya yang menjadi kunci kenapa orang ragu mungkin nggak ada uangnya sih, Menteri. Jadi tipis-tipis kali ya. Begitu ada itu mungkin ya dia pengen tuh. Aku belum pernah beli ini gitu, yang dia inginkan beneran, bukan untuk yang investasi, yang gitu konsumtif dulu kan. Konsumtif, aku pengen beli sepatu, pengen beli baju, jam tangan atau jadi yang kayak gitu. Artinya kita nggak menyalahkan, cuman kita dari Mofit Indonesia mencoba untuk memberikan edukasi yang istilahnya bisa membantu sobat Mofit lebih melek tentang keuangan gitu ya, apa yang sebenarnya kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita tuai kemudian gitu kan. Tadi yang paling bagus yang aku soroti dari Om Henry adalah yang mengatakan bahwa buy first, think later. Itu penting banget. Karena apa? Pergerakan dari emas dan perak itu saatnya, momennya yang pas adalah sekarang. Kalau misalnya kita nunggu katakanlah 2 tahun lagi harga emas atau perak stagnan, bahkan agak turun-turun gitu kan, aku udah nunggu 2 bulan, 3 bulan sama aja. Sayangnya kan seperti itu. Maka di momen yang seperti ini cepat ambil keputusan yang nggak perlu nunggu lagi nanti turun, nanti nggak naik, jangan. Langsung beli. Belinya di mana? Mofit Indonesia, Mofit Gold atau Mofit Silver. Betul? Betul banget. Oke, kalau gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tongkrongin terus dengan Mofit Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel ini agar bermanfaat ke semuanya. Terutama bagi orang-orang yang ingin investasi aman, investasi emas dan perak. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.